Assalamualaikum sobat. Bagi yang ingin kolesterolnya cepat turun, lakukanlah pemijatan ini secara rutin pada telapak kaki Anda dan ikutilah tips yang saya kasih tahu dalam video ini. Sebelum melakukan pemijatan pada titik refleksi untuk mengobati kolesterol, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu dengan cara memijat-mijat lembut telapak kaki selama 5 menit kiri dan kanan. Baru setelah itu langsung kita pijat titik otak besar, yaitu letaknya di jempol kaki agak ke atas di tepi dalam jempol kaki. Kita tekan menggunakan tongkat refleksi yang ujungnya kecil. Ingat selalu untuk memberi pelumas atau minyak agar tidak lecet. Lakukan pemijatan dengan tekanan sedang selama 5 menit pada titik kepala ini di kaki kanan dan kiri. Setelah itu, lakukan pemijatan pada titik refleksi yang berhubungan dengan leher bagian pundak. Biasanya, kolesterol itu akan menyebabkan tengkuk atau pundak kita terasa berat. Jadi, tekanlah titik pundak ini dengan tekanan keras selama 5 menit. Atau dengan cara mudah, yaitu batunya kita gulingkan sambil kita tekan dan kita rolling seperti ini selama 5 menit pada kiri dan kanan. Atau lakukan pemijatan menggunakan ibu jari yang ditekuk seperti ini. Setelah itu, lakukan pemijatan pada titik ini, titik yang berhubungan dengan otot trapesius, leher dan pundak. Tekan menggunakan batu yang tumpul dengan tekanan kuat selama 5 menit penekanan pada kaki kiri dan kanan. Berikutnya, kita lakukan penekanan pada titik refleksi kelenjar tiroid. Letaknya di lekukan jempol kaki arah ke bawah ini. Ini titiknya. Tekanlah titik ini dengan tekanan sedang saja selama 5 menit pada kaki kiri dan kanan. Kalau teman-teman bisa memijat menggunakan jempol ditekuk seperti ini juga lebih bagus. Lakukan penekanan didorong arah ke atas selama 5 menit. Kemudian kita pijat lagi titik kelenjar paratiroid. Letaknya di tepi atas, tepatnya di atas kelenjar tiroid tadi. Ini titiknya. Kita lakukan penekanan dengan tekanan sedang, didorong arah ke atas ya, arah ke atas kaki atau arah ke betis, sambil diputar-putar seperti ini dengan durasi penekanan selama 5 menit. Lakukan penekanan ini pada kaki kiri dan kanan. Titiknya sama. Berikutnya, lakukan penekanan pada titik kunci kesembuhan pijat refleksi, yaitu titik ginjal, saluran kemih, dan kandung kencing. Titik pertama yaitu titik ginjal, letaknya ada di tengah-tengah telapak kaki. Titik ini harus kita tekan dengan sedikit keras dan kuat agar berhasil mengena pada titiknya. Lakukan penekanan dengan cara ditekan dan diputar selama 5 menit pada kaki kiri dan kanan. Setelah dari titik ginjal, kita serong ke bawah sini. Ini merupakan titik saluran kemih atau kandung kemih. Tekan dengan tekanan sedang selama 5 menit. Lakukan penekanan berulang-ulang pada kaki kiri dan kanan. Selanjutnya, kita serong lagi ke bawah, turun ke bawah sini agak miring. Tepatnya titiknya ini berada di tepi dalam, di atas tumit sedikit. Ya, ini titiknya. Titik ini merupakan titik kandung kencing yang nampak uratnya ini. Inilah titiknya. Kita lakukan penekanan pada titik ini selama 5 menit dengan tekanan sedang. Biasanya titik ini kalau ditekan sakitnya luar biasa. Jadi sesuaikan saja penekanan dengan daya tahan teman-teman. Lakukan penekanan dengan durasi 5 menit pada kaki kiri dan kanan. Untuk pemijatan pada telapak kaki kanan, titik refleksinya sama, kecuali hanya ada 3 titik yang berbeda. Yang pertama itu titik liver. Titik liver ini hanya berada pada kaki kanan. Ini titiknya. Kita tekan titik liver ini dengan tekanan sedang selama 5 menit penekanan. Adapun cara penekanannya, ditekan sambil diputar batunya.
Kemudian titiknya berikut yaitu titik organ keseimbangan, letaknya di sini di sela-sela jari manis dan kelingking kaki kiri dan kanan. Lakukan pemijatan selama 2 menit. Bagi teman-teman yang benar-benar ingin terbebas dari kolesterol yang tinggi, lakukanlah terapi ini setiap hari untuk mendapatkan kesembuhan. Dan tips dari saya yang pertama itu batasi asupan lemak, seperti diantaranya sate ayam, sate kambing, pizza, burger. Barangkali ini merupakan makanan favorit teman-teman, tapi kalau sering sekali mengkonsumsi ini bisa menyebabkan kadar kolesterolnya menjadi tinggi. Kemudian hindari juga makanan manis seperti bolu, kue, snack dan sebagainya. Dan saran saya, atur pola makan teman-teman dengan gizi yang seimbang. Dan berikutnya yang kedua, konsumsi makanan penurun kolesterol. Di antaranya kacang-kacangan, kacang merah, kacang kedelai, dan kacang almond. Dan beberapa jenis ikan, ikan salmon, ikan tuna, ikan tenggiri. Kemudian buah-buahan, buah apel, buah stroberi, buah anggur, dan buah jeruk yang kaya akan serat. Serta kalau bisa gantilah minyak goreng teman-teman dengan minyak zaitun, kalau teman-teman memiliki biaya yang cukup. Ya, kalau mau pakai minyak goreng yang biasa juga bisa, tapi saran saya penggunaannya itu ketika menggoreng sambal cukup diperkirakan habis untuk sekali goreng. Tidak disarankan untuk jadikan digoreng berulang-ulang alias minyak jelantah. Ini sangat berbahaya sekali untuk kesehatan. Selain dapat memicu kolesterol, juga dapat menyebabkan kanker. Kemudian yang ketiga, berhenti merokok. Merokok ini memberikan pengaruh buruk pada pembuluh darah, sehingga bisa menyebabkan pemicu penyakit jantung dan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Kemudian yang keempat itu, teman-teman harus rutin olahraga, minimal dalam satu hari itu 30 menit. Hal ini bisa juga menurunkan berat badan dan menurunkan kolesterol dalam darah. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Dan silahkan di-share, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar membantu channel ini lebih maju ke depannya dan membuat kami lebih semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.